buku novel karya Terelie. Ini buku yang ke-8. Judulnya Selena. Kita lanjutkan pada episode 14. Kejadian di lapangan belakang itu akan selalu diingat oleh mahasiswa baru, juga oleh kakak tingkat. Sejak malam itu tidak ada lagi acara ospek untuk kami. Orde Angkatan 75 juga berhenti merecoki mahasiswa baru. Itu menjadi sejarah baru di ABTT, yaitu putusnya tradisi ospek di angkatan kami. Orang-orang masih membicarakan teknik balok es yang dilakukan Mata hingga beberapa hari ke depan. Satu dua membicarakannya dengan ngeri, satu dua penasaran, dan lebih banyak lagi yang terpesona. Itu teknik tingkat tinggi, hanya petarung seperti Ox yang bisa melakukannya. Tas membahasnya saat kami berada di gedung perpustakaan. Kalian tidak akan percaya, ABTT punya hari khusus. Aku cinta perpustakaan. Itu bukan mata kuliah, tapi seluruh mahasiswa wajib mengikutinya. Aku termangu saat membaca informasi itu pertama kali dari kartu hologramku. Ini sungguhan, aku suka ke perpustakaan. Aku semangat mengikutinya. Masalahnya, kegiatan ini mewajibkan mahasiswa membuat esai atas buku-buku yang dibacanya. Kampus ini suka sekali memberikan tugas menulis. Sedikit-sedikit mahasiswa disuruh menulis makalah, menulis esai. Jangan-jangan kampus ini lebih terobsesi melahirkan seorang penulis dibanding petarung kelan bulan. Mata, bagaimana kamu mempelajari teknik itu? Aku bertanya melemparkan sebuah buku ke rak. Karena buku itu berbentuk file hologram, jadi tenang saja, tidak akan membuat berantakan. File hologram itu masuk dengan sendirinya ke rak dengan mulus. Aku tidak tahu, aku tidak pernah melakukan teknik itu sebelumnya. Mata menggeleng. Dia asik membaca buku yang menarik dibaca. Kami bertiga sedang berada di lorong-lorong rak buku. Pertama kali aku melihat teknik itu saat acara inaugurasi mahasiswa baru, saat Ox membekukan kaki kita. Mata menjelaskan. Sepertinya Mata memiliki kemampuan mengcopy paste teknik petarung dengan cepat, gumam Tas. Wow, teknik copy paste, aku terpesona. Iya, dan Mata datang dari distrik sungai-sungai jauh. Ada apa sih dengan distrik itu? Maksudku, selain karena tempatnya yang sangat indah, kenapa distrik itu selalu menarik perhatian orang banyak? Aku jadi penasaran. Distrik itu adalah tempat leluhur penduduk klan bulan, Selena. Tas menjelaskan. Distrik itu asal semua teknik bertarung. Kode genetik pertama dengan kemampuan menghilang dilahirkan di sana puluhan ribu tahun yang lalu. Semakin ke sini kode genetik itu semakin langka, tinggal hitungan jari. Namun saat ada penduduk distrik sungai-sungai jauh yang memilikinya, kode genetik itu muncul. Dan karena mereka memiliki garis keturunan langsung, itu membuat mereka spesial seperti Mata. Aku menatap Mata antusias, aku tertawa lebar. Keren sekali, teman kamarku ternyata jagoan. Aku ikut tertawa. Tas hanya sok tahu, Selena. Enak saja, aku memang tahu, kakekku kan mantan panglima pasukan bayangan. Dan dia sekarang menyombong. Siapa pula yang peduli jika kakeknya dulu orang hebat? Mata melambaikan tangan. Ya, aku juga tidak peduli jika dia mantan anggota boyband. Aku tidak percaya ada laki-laki yang mau memakai bedak lebih tebal dibanding perempuan. Dan lipstik, sahutku. Tas melotot hendak berseru. Kalian akan membaca buku apa? Teknologi, sejarah, teknik bertarung? Mata lebih dulu bertanya. Tas tidak menjawab. Dia melangkah ke meja baca, mengeluarkan pelan, membawa buku tentang manajemen organisasi. Selena, kamu akan membaca buku apa?
Aku belum tahu, aku mencari buku setipis mungkin supaya tidak repot membacanya. Aku pikir dia semakin tampan jika sedang marah. Aku berbisik pada Mata, menunjuk tas yang duduk tidak jauh dari lorong. Mata tertawa sambil mengangguk. 1 minggu melesat tidak terasa. Aku cepat beradaptasi dengan kehidupan di asrama dan kampus. Kami bangun pagi-pagi sekali, membereskan tempat tidur, mandi, berganti pakaian, lantas berlarian menuju ruangan kuliah. Aku mulai hafal bangunan-bangunan di kompleks ABTT. Ada bangunan yang bisa diakses oleh mahasiswa baru, ada bangunan yang membutuhkan kartu hologram level tinggi, hanya dosen atau staf akademi yang bisa masuk. Ada kelas di menara tinggi, juga ada kelas di ruang bawah tanah. Semua mata kuliah memiliki gedung sendiri. Kantin menjadi tempat favorit para mahasiswa. Sambil menghabiskan makanan, kami bisa bebas membicarakan apapun di sana. Aku mulai mengenal beberapa staf kantin. Salah satunya seorang perempuan tua bungkuk yang bertugas menjaga meja makan. Namanya Bibi Gil. Dia tidak banyak bicara, berdiri diam mengawasi mahasiswa yang mengambil makanan. Aku juga mulai mengenal staf perpustakaan dan staf administrasi. Ada banyak staf di ABTT. Aku menyukai mata kuliah hewan, tumbuhan, dan bukan keduanya. Menarik sekali. Mata dan Tas juga menyukainya. Dosennya 2 orang profesor, Flo dan Flau, ilmuwan termasyhur. Mereka kembar, memiliki kemampuan teknik bertarung hebat. Tapi pengetahuan mereka tentang hewan dan tumbuhan di Kelan Bulan paling mengagumkan. Kami belajar di bangunan raksasa berbentuk kubah. Itu ruang kelas sekaligus miniatur alam liar Kelan Bulan. Isinya dipenuhi ribuan contoh hewan dan tumbuhan menakjubkan. Juga benda-benda hidup lain yang tidak masuk kategori hewan atau tumbuhan. Aku juga menyukai pelajaran teknologi dan rekayasa. Itu mengingatkanku pada lorong-lorong konstruksi. Aku berbakat soal itu, karena tugasku dulu mencari solusi untuk Paman Raf. Kali ini dengan bantuan dosen yang jenius, aku memahami banyak hal baru. Seandainya dulu Paman Raf tidak terlalu pelit mengirim pekerjanya sekolah atau ikut kursus, dia mungkin akan memiliki beberapa insinyur hebat di timnya. Dan itu akan membuat proyeknya berjalan lebih efisien dan efektif. Tapi tahulah sendiri Paman Raf, dia hanya sibuk menyuruh orang lain bekerja, kerja, dan kerja. Lantas mengomel saat ada masalah yang tidak tahu solusinya. Pada pelajaran kimia dan keindahan di dalamnya, aku membuat separuh laboratorium berantakan tepat 15 menit setelah pelajaran itu dimulai. Hari pertama kuliah, Profesor Cem, dosen kami, mengamuk. Dia bilang, ini rekor memalukan baginya, karena mahasiswa baru mengacaukan ruang kelasnya. Tapi mau bagaimana lagi? Aku kan tidak pernah sekolah. Aku tidak tahu jenis-jenis cairan kimia. Aku tidak tahu persamaan reaksi, apalagi soal betapa berbahayanya jika cairan itu keliru dicampur. Tabung praktikku meledak, membuat laboratorium terbakar. Profesor Chen mengakhiri pelajaran lebih cepat, mengusir kami. Nona berambut keriting, sekali lagi kamu membuat kekacauan, kamu dikeluarkan dari ABTT. Masa bodoh jika Master Ox keberatan aku mengusir mahasiswanya. Baca bukumu sebelum masuk kelas, paham? Aku mengangguk. Pergi dari sini sekarang, bentak Profesor Chen. Aku beringsut keluar dari laboratorium. Wajahku hitam terkena jelaga. Rambut keritingku kusut. Boh dan teman-temannya yang lain ikut mentertawakanku. Tas menghibur dan membesarkan hatiku, mengatakan bahwa semua itu tidak usah dimasukkan ke hati. Sementara Mata, dia melotot mengangkat tangannya ke teman-teman di lorong bangunan, membuat tawa mereka tersumpal. Tidak ada yang berani berurusan dengan Mata. Mereka masih ingat kejadian seminggu lalu, takut dijadikan balok es.
Terus terang, aku belum menemukan keindahan pelajaran kimia di pertemuan pertama. Dasar nasib, aku juga terheran-heran saat mengikuti mata kuliah berikutnya, mata kuliah non-gaib. Ini mata kuliah dengan nama paling pendek, paling simpel, tapi astaga, pelajarannya paling panjang dan lebar. Dosennya juga seorang ilmuwan terkemuka di Klan Bulan. Dia jelas jenius di bidangnya. Yang jadi masalah adalah dia hanya sibuk sendiri saat mengajar. Dia akan bicara, dan bicara, tidak peduli mahasiswanya tidak mengerti atau tidak mendengarkan. Tidak peduli ada mahasiswa yang mengacungkan tangan dan bertanya. Aku curiga dia memiliki masalah dengan penglihatan dan pendengarannya. Jadi, tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Bahkan, saat mahasiswa tertidur, dia terus bicara sendiri, menjelaskan pelajaran. Juga saat Boh dan teman lain kabur meninggalkan kelas, dia tidak peduli dan terus menjelaskan. Omong-omong, apakah kalian bisa menebak mata kuliah apa non-gaib ini? Sesuai namanya, mata kuliah ini mempelajari fenomena alam yang rasional non-gaib. Di Klan lain, besok-besok aku tahu ternyata mata kuliah ini disebut fisika. Semangat belajarku tetap buruk saat mata kuliah berikutnya, yaitu memahami masalah sosial dan ilmu sosial. Mata kuliah ini membahas tentang apa yang terkait dengan kehidupan masyarakat di Klan Bulan. Mulai dari ekonomi, politik, antropologi, kebudayaan, serta bagaimana memahami isu sosial terkini. Aku sedikit tertarik, pertama karena pelajaran ini menyenangkan, membuatku lebih mengenal kehidupan Klan Bulan. Jangan lupa, aku bertahun-tahun terputus dengan dunia luar. Masa kecilku di distrik Gersang dan 3 tahun sibuk bekerja di lorong-lorong bawah tanah bersama Paman Raf. Kedua, karena dosennya spesial. Selain seorang profesor di bidangnya, dia juga pemandu acara bincang-bincang terkenal di televisi Kota Tisri. Ilmunya luas, selera humornya fantastis, dan dia tahu masalah sosial. Dia selalu punya solusi agar kami termotivasi belajar, termasuk saat memberikan tugas membuat makalah 20 halaman di pertemuan pertama. Mahasiswa tetap tertawa menerima seolah itu menyenangkan, padahal itu masalah sosial bagi kami. Memang repot punya dosen yang terlalu jago mengatasi masalah sosial di sekitarnya. Tiba saatnya mata kuliah pilihan malam dan misterinya. Karena mata dan tas tidak mengambil mata kuliah itu, aku berangkat sendirian. Sepertinya banyak yang mengambil pelajaran itu karena lorong asrama lengang saat aku berangkat. Mungkin mereka berangkat lebih awal. Sama seperti mata kuliah yang lain, kartu hologram menunjukkan lokasi kuliah. Aku mengikutinya, tapi awalnya membingungkan. Kartu itu menunjukkan arah ke hutan lebat. Aku mendongak menatap sekeliling. Sekarang pukul 10 malam. Sesuai namanya, aku tahu pelajaran itu akan dilakukan pada malam hari. Tapi aku tidak menduga harus menuju hutan lebat. Baiklah, aku terus melangkah mengikuti petunjuk kartu hologram. Keluar dari kompleks ABTT, menembus hutan lebat. Setelah berjalan 5 km berada di hutan luas, distrik Lembah Gajah, kartu hologramku berkedip-kedip hijau. Itu berarti aku sudah tiba di lokasi belajar. Tapi mana mahasiswa dan dosennya? Di depanku hanya ada pohon-pohon lebat. Seekor burung hantu hinggap di dahan, beruhu pelan. Serangga malam berderik. Apakah ini tempatnya? Kartu hologramku mendadak berkedip-kedip merah. Aku mengetuk-ngetuknya pelan. Kartu ini sepertinya error. Atau memang titik lokasi belajar di kartuku berpindah. Apa maksudnya? Muncul titik baru di kartu hologram. Lokasi baru. Aku menghela nafas pelan, lalu kembali berjalan kaki mengikuti petunjuk kartu. Rasa-rasanya jauh sekali aku berjalan melewati pepohonan lebat. Semak belukar, beruntung lembah ini tidak ada hewan buasnya. Aku repot jika ada. Meskipun aku berusaha tidak mengeluarkan suara sedikit pun, tidak memancing perhatian hewan-hewan di dalam hutan, tetapi saat itu jadi masalah saat berpapasan dengan penghuni hutan.
Kartu hologramku berkedip-kedip hijau lagi. Berarti aku telah tiba di tujuan. Aku memeriksa sekelilingku. Ini tempat tadi. Aku sepertinya hanya berputar mengelilingi lembah 1 jam terakhir. Kembali lagi ke sini. Di dahan pohon tidak ada lagi burung hantu. Entah sudah terbang kemana. Kartu berkedip-kedip merah. Aku menghembuskan nafas. Mulai kesal. Kartuku ketuk-ketuk lagi. Titik baru muncul. Tidak, jika mempertimbangkan kejadian sebelumnya, aku hanya membuang waktu mengikuti petunjuk di kartu. Aku menatap sekeliling dengan seksama. Ini pasti ada penjelasannya. Mataku menatap awas. Setiap senti tak ada yang luput. Aku bisa mengingat serabut tipis sekalipun. Mungkin ada petunjuk. Aku termangu. Ada sesuatu yang ganjil di semak belukar. Aku melangkah mendekat. Oh, ada dahan kecil yang patah. 2 daunnya terkulai. Itu bukan patah alami. Kemungkinan dipatahkan, tidak sengaja oleh seseorang. Posisinya tidak mungkin dihinggapi oleh burung atau dilintasi oleh hewan. Aku berjongkok di dekat semak tempat dahan patah, memperhatikan permukaan hutan. Menarik, ada seutas benang, tipis sekali, terjulur di bawah semak. Terus memanjang entah kemana. Aku tersenyum lebar. Ini petunjuknya. Lupakan titik tujuan di kartu hologram. Aku kembali melangkah mengikuti benang tipis di dasar hutan. Benang itu berkelok-kelok melewati rombongan gajah yang sedang tidur, melewati kawanan kunang-kunang, terus menjauh dari kompleks bangunan ABTT. Setelah 1 jam ku telusuri, benang itu habis. Aku tiba di sebuah lapangan kecil, hamparan rumput dengan luas 6 kali 6 meter. Seseorang telah menunggu di sana. Selamat malam, Selena. Bibi Gil, aku termangu. Perempuan tua, staf kantin itu berdiri di tengah hamparan rumput. Cahaya bulan sabit menyiram hutan. Suasana remang, tapi aku masih bisa melihat jelas karena tidak ada pohon yang menutupi lapangan. Mengesankan, kamu mahasiswa pertama yang tiba di sini. Hanya butuh waktu 2 jam. Itu rekor kedua selama ratusan tahun aku mengajar di akademi ini. Aku melangkah mendekat. Aku tidak tahu usia Bibi Gil, tapi dia jelas sudah tua. Dia memakai tongkat, terlihat sedikit bungkuk saat menjaga meja makan. Sama seperti malam ini, dia membawa tongkat kayunya. Kenapa Bibi Gil ada di sini? Aku bertanya bingung. Tentu saja aku di sini. Apakah Bibi Gil dosen mata kuliah ini? Perempuan tua itu tersenyum. Ya, tidak ada siapapun lagi di sini, Selena. Jadi aku adalah dosennya. Duduklah di rerumputan. Perlahan-lahan aku beranjak duduk. Ini masih membingungkan. Bagaimana mungkin staf kantinku adalah dosen mata kuliah malam dan misterinya? Duduklah bersila, aku mengangguk menuruti perintahnya. Rasakan lembutnya rerumputan, Selena. Sentuh ujung-ujung daunnya, embun kecil, basah, rasakan permukaan hutan. Sapa dengan riang tanah di bawah kita. Bibi Gil bicara pelan. Aku menelan ludah mengangguk lagi, lengang selama beberapa menit. Apakah kita masih menunggu yang lain, Bibi Gil? Aku mendongak menatap wajahnya. Tidak perlu, kita justru telah memulai pelajarannya. Aku menatap perempuan tua itu yang tetap takzim berdiri di posisinya. Aku menerima pendaftaran sekitar 60 mahasiswa baru, Selena. Mata kuliah ini selalu menarik minat mahasiswa baru. Tapi mari kita lihat, biasanya hanya tersisa 5 orang yang benar-benar bisa mengikuti mata kuliah ini hingga akhir tahun. Sebagian besar tidak kunjung berhasil menemukan lokasi kuliahnya. Mereka terlalu mengandalkan kartu hologram itu. Berputar-putar di hutan lebat. 1-2 mahasiswa mungkin akhirnya menemukannya setelah mata kuliah ini berjalan 1 semester. Itu pun jika mereka keras kepala terus mencobanya. Kamu mahasiswa kedua yang berhasil tiba di sini pada malam pertama. Beberapa ratus tahun yang lalu ada anak muda laki-laki yang berhasil tiba di sini dalam waktu 1 jam. Ngomong-ngomong, Selena,
Bagaimana kamu menemukan benang itu? Ada dahan kecil yang patah di atasnya. Oh ya, Bibigil mengusap rambutnya yang memutih lalu tertawa pelan. Itu berarti dua hal, matamu sangat tajam, atau aku mungkin terlalu tua untuk mengajar mata kuliah ini. Tidak sengaja meninggalkan jejak sekecil itu. Aku menelan ludah. Jangan banyak bicara lagi, Selena. Teruskan pelajarannya. Sentuh rerumputan di bawahmu. Rasakan apapun yang ada di sekelilingmu. Tatap damainya malam ini. Burung hantu yang hinggap di dahan, monyet kecil yang mengintip dari kejauhan. 2 ekor tikus menonton kita dari balik sebatang perdu. 6 ekor kelelawar terbang di langit. Seekor anak lemur yang tersesat dan kebingungan. Rasakan semuanya, dengkur nafas gajah belasan kilometer. Wow, aku tidak mengira pelajaran malam dan misterinya ini akan sekeren itu. Bibigil benar-benar pengintai hebat. Ratusan mahasiswa di ABTT sama sekali tidak tahu bahwa staf kantin yang pendiam yang menjaga meja makan dan terlihat tidak penting adalah dosen yang lebih senior dibandingkan Ox. Besok lusa aku tahu bahwa Ox di masa mudanya adalah mahasiswa Bibigil. Perempuan tua ini telah mengajar ratusan tahun di ABTT. Dialah yang melahirkan pengintai-pengintai hebat yang tidak pernah tertuliskan di sejarah klan bulan, termasuk anak muda yang dulu hanya membutuhkan 1 jam menemukan lokasi ini. Dialah pengintai terbesar yang hanya dikenal dengan huruf pertama namanya. Kita lanjut ke episode 15 pada video selanjutnya.